keadaan orang tua kita. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasailah hati dan pikiran kami Tuhan dalam kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman yang kami dengarkan, kami renungkan boleh menghidupi kami hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat harian kita hari ini, Kamis 18 Januari 2024, diambil dari Yakobus 2 ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam perenungan saya ayat ini, saya teringat tentang kisah Yesus yang berhadapan dengan pohon ara. Sikap Yesus terhadap pohon ara, yaitu Yesus mengutuk pohon ara tersebut. Mengapa Yesus mengutuk pohon ara itu? Ketika itu Yesus dalam keadaan lapar. Lalu Yesus melihat pohon ara. Yesus pun mendatanginya. Yesus berharap bahwa akan ada buah di pohon ara tersebut. Tapi Yesus kecewa ketika Yesus sudah melihat dan mencari buah di pohon ara tersebut. Tuhan Yesus tidak mendapatinya. Memang Markus memberikan catatan bahwa pada saat itu bukanlah musim untuk buah pohon ara itu berbuah. Tapi Tuhan Yesus menginginkan bahwa buah itu ada di pohon ara tersebut. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah gambaran harapan untuk setiap umat untuk memperlihatkan bahwa dia adalah seorang yang beriman. Yakobus menyatakan bahwa hubungan antara iman dan perbuatan itu layaknya seperti tubuh dan jiwa. Bahwa tanpa jiwa, tubuh itu akan mati. Artinya, iman tanpa perbuatan adalah mati. Sama seperti pohon ara tersebut. Pohon ara itu tidak berbuah, maka Tuhan Yesus menutupnya dengan berkata bahwa jangan lagi seorang pun makan buahmu untuk selama-lamanya. Itu adalah kalimat yang membuat seketika pohon ara itu kering dan mati, karena dia tidak berbuah. Nah, karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berbuah
tunjukkan buah dari iman kita. Tidak perlu melihat musim, tidak perlu melihat keadaan. Berbuat baiklah selalu setiap saat kepada siapa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pagi hari ini, yang mengingatkan kami bahwa kami harus menunjukkan buah dari iman kami, yaitu perbuatan baik yang menunjukkan kasih Tuhan Yesus yang harus kami sharingkan kepada orang-orang di sekitar kami. Bapa di dalam kerajaan surga Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini juga Tuhan kami mau berdoa syafaat. Kami mau berdoa untuk orang-orang yang kami kasih dan mengasihi kami, yang dekat ataupun jauh daripada kami pada hari ini. Tuhan kiranya melawat mereka, melindungi mereka, menyertai setiap langkah kehidupan mereka. Setiap jemaat Tuhan yang akan beraktivitas dimanapun mereka akan beraktivitas Tuhan, di lingkup pekerjaan mereka, yang juga berkegiatan di dunia persekolahan, pendidikan, dan juga di bidang-bidang lain, kesehatan atau keamanan, atau di bidang usaha, perusahaan, swasta, negeri yang lainnya. Tuhan Yesus ikut campur tangan dalam kehidupan mereka. Tolong setiap jemaat-Mu Tuhan, tolong setiap umat-Mu yang berseru kepadamu, berikan hikmat dan kebijaksanaan, berikan sukacita, berikan penyertaan-Mu Tuhan. Setiap jemaat Tuhan, dari yang anak bayi sampai dengan yang lansia, kiranya juga Tuhan yang memberkati. Bapa di dalam kerajaan surga yang dalam pergumulan terhadap kehidupan rumah tangga mereka, dan juga Tuhan yang memberikan kedamaian dan kasih dalam kehidupan mereka, sehingga keharmonisan dan kebutuhan rumah tangga itu boleh tetap terjalin. Berdoa juga Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan yang merindukan pasangan hidup, yang selama ini mereka telah berdoa memohon kepada Tuhan, dan juga Tuhan yang mempertemukan mereka. Ikatlah tali cinta kasih mereka Tuhan dalam cinta kasih Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga berdoa juga Tuhan untuk setiap keluarga yang merindukan kehadiran keturunan di tengah-tengah kehidupan mereka. Tuhan juga memberikannya sesuai dengan kasih karunia. Bapa di dalam kerajaan surga kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami, untuk setiap pemimpin-pemimpinnya. Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan. Berikanlah kedamaian, sukacita di tengah-tengah bangsa Indonesia ini Tuhan. Dan juga bagi dunia ini Tuhan, yang terjadi perselisihan, peperangan, Tuhan Yesus ikut campur tangan di tengah-tengah mereka. Nyatakanlah kedamaian di tengah-tengah keadaan mereka yang apa. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Selamat kami yang hidup. Amin. Kasih karunia dari Allah Bapa Tuhan kita dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita.